Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Mega Primaning Tias yang telah memberikan kesempatan kepada kami berdua, saya dan Mbak Nadia, untuk mempresentasikan materi mata kuliah PKN pada hari ini yang bertemakan dengan sikap anti korupsi. Langsung saja, latar belakang dari sikap anti korupsi adalah korupsi merupakan salah satu masalah besar yang dihadapi oleh banyak negara, termasuk di Indonesia. Tindakan korupsi berdampak buruk terhadap ekonomi, stabilitas politik, dan moralitas masyarakat. Oleh karena itu, sikap anti korupsi perlu ditanamkan sejak dini dalam kehidupan sehari-hari sebagai upaya mencegah dan memberantas korupsi. Sikap anti korupsi. Sikap anti korupsi adalah tindakan dan perilaku yang mencerminkan integritas, kejujuran, tanggung jawab, dan kepedulian dalam mencegah serta melawan korupsi. Apa saja itu? Yang pertama adalah jujur, yaitu bersikap terbuka dan tidak berbohong. Kemudian disiplin, yaitu mengatur waktu dengan baik. Kemudian tanggung jawab, yaitu melakukan tugas dengan amanah. Kemudian berani, yaitu berani menolak dan melaporkan tindakan korupsi. Berikutnya adil, memberikan hak orang lain dengan sepatutnya. Dan peduli, aktif mengawasi kebijakan publik dan transparansi. Kemudian peran keluarga dalam membangun karakter yang baik dan pemberantas korupsi. Keluarga merupakan lingkungan pertama anak dalam mengenal lingkungan sosial. Dalam lingkungan keluarga, anak belajar mengenal nilai-nilai sosial, norma, dan perilaku yang baik. Orang tua dan anggota keluarga lainnya berperan sebagai teladan dan pendidik pertama bagi anak. Mereka mengajarkan anak untuk berinteraksi, berkomunikasi, dan bersosialisasi dengan baik. Dengan demikian, keluarga menjadi fondasi penting dalam membentuk kepribadian dan kemampuan sosial anak, sehingga mereka siap menghadapi lingkungan sosial yang lebih luas. Perannya yang pertama adalah keluarga sebagai fondasi pendidikan agama. Penerapan nilai agama dapat menghindarkan seorang anak dari hal-hal yang melanggar hukum seperti misalnya korupsi. Ini adalah salah satu cara menanamkan kesadaran hukum kepada seorang anak. Untuk menjalankan fungsi agama, maka keluarga berperan dalam menciptakan fondasi pendidikan agama yang kuat kepada anak berdasarkan agama yang dianut melalui penanaman nilai-nilai keagamaan. Kemudian keteladanan bersikap jujur, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Kemudian penerapan nilai moral dan sikap toleransi. Kemudian keteladanan dan bimbingan untuk taat aturan dan tepat janji. Yang kedua, keluarga sebagai pondasi pendidikan sosial budaya. I-nya kebalik ya ini, pendidikan sosial budaya. Keluarga berperan dalam menciptakan pondasi pendidikan sosial budaya melalui pengembangan nilai-nilai toleransi,
Kemudian pengembangan sikap tolong-menolong. Keteladanan saling menghargai budaya lain. Dan bimbingan cara melestarikan budaya. Dan yang ketiga, keluarga sebagai tempat penumbuh kembangan rasa kasih sayang. Melalui keteladanan untuk berempati kepada orang lain. Pelatihan emosional anak, dibangun rasa kepedulian antara anggota keluarga. Kemudian pelatihan agar tidak bersikap egois. Dan keteladanan untuk selalu membantu orang lain. Berikutnya yang keempat, keluarga sebagai agen sosialisasi pendidikan, yaitu melalui keteladanan sikap percaya diri, keteladanan menghargai pendapat orang lain, pelibatan anak dalam komunikasi keluarga, kemudian pelatihan untuk selalu bersyukur, kemudian pelatihan untuk menghargai diri sendiri. Yang kelima, keluarga sebagai pondasi pendidikan ekonomi. Untuk menjalankan fungsi ekonomi, keluarga berperan dalam bimbingan dalam mengatur keuangan. Kemudian, bimbingan agar tepat waktu dan taat aturan. Kemudian, bimbingan untuk membantu orang yang membutuhkan. Dan keteladanan untuk terus berusaha tanpa putus asa. Dan yang keenam, keluarga sebagai pondasi pendidikan lingkungan. Adapun peran keluarga sebagai pondasi pendidikan lingkungan adalah keteladanan untuk selalu berperilaku bersih dalam segala hal. Bimbingan disiplin memelihara lingkungan sekitar. Bimbingan untuk bijak dalam menggunakan teknologi. Kemudian penanaman sikap peduli terhadap lingkungan, serta pemahaman tentang dampak hubungan manusia dengan lingkungan. Berikutnya adalah peran institusi. Peran institusi pendidikan sebagai contoh adalah sekolah. Sekolah berperan sebagai tempat bagi anak untuk lebih berekspresi. Sekolah seharusnya memberikan kesempatan bagi anak untuk menunjukkan kemampuan mereka. Hal itu akan menjadi modal siswa untuk meningkatkan rasa percaya diri. Bukan hanya kemampuan belajar di dalam kelas saja, tapi juga kemampuan mereka di luar kelas. Misal saat mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, berorganisasi maupun saat jam istirahat. Berikutnya adalah sekolah sebagai tempat bagi anak untuk menemukan bakat. Semua anak terlahir dengan mempunyai bakat mereka masing-masing. Akan tetapi, tidak semua anak mengetahui bakat yang mereka miliki. Walaupun ada beberapa yang sudah mengetahui bakat mereka sejak kecil, bagi anak yang belum mengetahui bakat mereka, guru di sekolah berkewajiban membekali mereka dengan ilmu pengetahuan yang ada, agar anak mampu menggali bakat mereka. Kemudian, sekolah sebagai tempat untuk belajar menghargai. Di sekolah, anak tidak hanya berinteraksi dengan guru dan siswa yang lain. Anak juga akan berinteraksi dengan orang-orang yang termasuk bagian dari sekolah, seperti petugas kebersihan, satpam, pesuruh sekolah, bapak ibu kantin, dan juga tukang jajanan di lingkungan sekolah. Dengan berinteraksi dengan banyak orang dari berbagai kalangan, akan membantu anak untuk belajar lebih menghargai apapun profesi orang itu. Kemudian,
sekolah sebagai tempat yang mengajarkan persahabatan. Persahabatan yang terjalin semenjak sekolah merupakan hal terindah yang bisa terus dijalin hingga dewasa. Dan sekolah yang baik akan menciptakan persahabatan bagi para siswanya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Mbak Nadia. Dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik, terima kasih kepada Mbak Haulah yang sudah mempresentasikan materi sebelumnya. Kali ini saya akan lanjutkan pembahasan berikutnya, yaitu korupsi di sektor publik. Korupsi di sektor publik merupakan salah satu masalah serius yang dapat menghambat pembangunan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara. Korupsi di sektor publik adalah tindakan penyelenggaraan negara yang menyalahgunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi. Adapun bentuk-bentuk umum dari korupsi ini termasuk suap, penggelapan, nepotisme, dan kolusi dalam proyek-proyek pemerintah. Korupsi di sektor publik ini merupakan tantangan besar yang memerlukan perhatian serius dari semua pihak. Meskipun ada upaya memberantasnya, masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk menciptakan pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel. Keterlibatan masyarakat dan dukungan dari berbagai pemangku kepentingan sangat penting dalam memerangi praktik korupsi ini secara efektif. Adapun faktor-faktor penyebab korupsi sektor publik yaitu yang pertama, ukuran negara. Penelitian menunjukkan bahwa negara-negara yang secara geografis luas dan memiliki kepadatan penduduk rendah dapat lebih rentan terhadap korupsi karena meningkatnya kesulitan dalam memantau pejabat publik di lokasi yang tersebar. Yang kedua, ketidakstabilan politik. Stabilitas politik dikaitkan dengan tingkat korupsi yang rendah, sedangkan kemungkinan korupsi lebih tinggi di lingkungan yang tidak stabil secara politik. Yang ketiga, usia negara. Negara-negara yang baru merdeka atau negara-negara yang baru saja beralih dari rezim otoriter ke demokrasi mungkin menghadapi lebih banyak korupsi. Misalnya, sistem pemerintahan yang belum berkembang atau peluang mencari keuntungan yang diciptakan oleh privatisasi aset negara. Dalam konteks korupsi, mencari keuntungan berarti meningkatkan bagian seseorang dari kekayaan yang ada dengan menggunakan sumber daya publik tanpa menciptakan kekayaan baru bagi negara. Yang keempat, ukuran pemerintahan. Penelitian menyajikan temuan yang beragam tentang hubungan antara korupsi dan ukuran pemerintahan. Menurut Joel dan Nelson, semakin besar pemerintahan, semakin banyak peluang bagi pejabat untuk mencari keuntungan. Semua bentuk korupsi yang disebutkan tadi terjadi di sektor publik, termasuk penyuapan, penggelapan, pengayaan yang tidak sah, perdagangan pengaruh, dan penyalahgunaan fungsi. Korupsi terwujud itu secara berbeda di berbagai bidang sektor publik. Dalam korupsi di sektor publik ditentukan oleh frekuensi dan jangkauannya. Artinya, korupsi sektor publik dapat bersifat episodik, yaitu satu tindakan korupsi, atau sistemik, pola kegiatan dan praktik korupsi yang menyebar dari waktu ke waktu, dan dampaknya dapat berkisar dari yang terisolasi hingga yang luas. Lanjut, pengaduan dan perlindungan hukum dan penghargaan. Ketiga elemen ini adalah bagian dari upaya pemberantasan korupsi dan merupakan elemen penting dalam sistem penegakan hukum dan keadilan. Yang pertama, pengaduan. Pengaduan adalah proses di mana individu atau kelompok melaporkan tindakan yang dianggap tidak etis, ilegal, atau merugikan, dugaan pelanggaran hukum atau etika.
Dalam konteks korupsi, pengaduan dapat mencakup laporan tentang suap, penyalahgunaan wewenang, atau praktik korupsi lainnya. Adapun syarat-syarat pengaduan yaitu mencakup identitas pelapor dan terlapor, deskripsi pelanggaran, serta bukti yang mendukung laporan. Pengaduan dapat dilakukan secara lisan atau tertulis dan harus memenuhi kriteria tertentu agar dapat ditindaklanjuti. Pengaduan masyarakat ini terkait dugaan tindak pidana korupsi dapat disampaikan kepada KPK melalui berbagai saluran. Yang kedua, perlindungan hukum. Perlindungan hukum bagi pelapor sangat penting untuk mendorong masyarakat berani melaporkan pelanggaran tanpa takut akan reperkusi. Perlindungan ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi individu yang ingin melaporkan tindakan korupsi atau pelanggaran lainnya. Pelapor akan dilindungi kerahasiaan identitasnya, materi laporan, dan pendapat yang disampaikan. Jika diperlukan, KPK akan memberikan pengamanan fisik kepada pelapor. Terakhir, penghargaan. Penghargaan diberikan kepada individu atau kelompok yang berani melaporkan pelanggaran hukum. Penghargaan ini dapat berupa pengakuan publik, yaitu masyarakat menghargai keberanian pelapor dalam menegakkan keadilan. Selanjutnya, insentif, yaitu beberapa lembaga memberikan insentif finansial atau bentuk penghargaan lainnya untuk mendorong lebih banyak orang terlibat dalam pengawasan dan penegakan hukum. Penghargaan ini tujuannya untuk menciptakan budaya transparansi dan akuntabilitas dalam masyarakat. Ketiga elemen tadi, yaitu pengaduan, perlindungan hukum, dan penghargaan, saling terkait dalam membangun sistem hukum yang adil dan transparan. Dengan memberikan perlindungan kepada pelapor dan mengakui keberanian mereka, diharapkan lebih banyak masyarakat yang berani melaporkan pelanggaran demi kepentingan umum. Kesimpulan, sikap anti korupsi adalah fondasi utama dalam menciptakan masyarakat yang adil. Membangun sikap anti korupsi memerlukan pendekatan holistik yang melibatkan keluarga dan institusi. Dengan menanamkan nilai-nilai kejujuran, integritas, tanggung jawab, disiplin, dan kepedulian sejak dini. Adapun korupsi di sektor publik merupakan salah satu masalah serius yang dapat menghambat pembangunan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Apabila ada salah kata atau kalimat, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.